Petro saya wis dilucuti Skorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan. Hasan Nasbi yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Saya minta kalau bisa Pak Prabowo memecat dia. Jadi mau pakai pesawat pribadi maupun tidak, apa urusan lu? Lu pura-pura perasaan peduli dengan nama baik Prabowo. Kerja kau kan menghasut, kunyuk, ya kan? Otak kau itu udah rusak sama kawan-kawan itu. Dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Iya Pak, iya. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan kelompok gerakan perubahan. Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga. Di saat Pak Prabowo lagi sibuk-sibuknya mengatur kabinet ya, lagi manggil para calon menterinya untuk berdatangan ke kediamannya di Kartanegara, ada aja sekelompok manusia yang ingin mengacaukan suasana. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita akan mereaction Prabowo sibuk nyusun menteri, anak-anak Abah sibuk ngelawak, sibuk cari tempat demo ya kan guys. Waduh, kalian tahu sendirilah ya anak-anak Abah, apalagi nih Roy Panci ya kan. Waduh, komen soal pesawat-pesawat yang dipakai oleh Pak Prabowo lah, apalah ya kan. Siapa sih ini Roy Panci ini guys? Bisa komen inilah, komen itulah ya kan. Ya, langsung sajalah kita simak video ini guys. Petro saya wis dilucuti Skorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Roy. Kita lakukan apa yang paling cocok? Itu lebih Kantong di mana? Waduh. Kantong di mana? Coba kalian lihat ya kan, Pak Prabowo sibuk ya kan nyusun menteri ya kan. Namun mereka ini anak-anak apa sibuk ngelawak, sibuk menyerang Pak Jokowi, sibuk ya dia mengatur di mana nantinya akan berdemo gitu ya. Apalagi nih Roy Panci ya kan. Waduh. Memang parah lah ya kan. Refli Harun, Amin Rais, kalian lihat mukanya itu aja. Yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Saya minta kalau bisa Pak Prabowo memecat dia. Roy Panci suruh mecat Hasan Nasbi. Siapa dia ya kan? Siapa lu, Roy? Di kesempatan ini saya ingin melakukan kritik keras kepada Kepala Komunikasi Istana Hasan Nasbi yang sengaja menyesatkan informasi, dan ini merupakan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus menindak dia, karena disebutkan kemarin ketika datang ke Solo, ya Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja, nepeng pesawat pribadi, bukan. Pesawat Boeing 737-700 Papa Kilo Golf Romeo Delta itu adalah pesawat kenegaraan, pesawat pengganti daripada British Aerospace RJ85 yang biasa digunakan, dan Pak Prabowo sah menggunakan itu karena beliau adalah Menteri Pertahanan dan pejabat negara. Jadi justru juru komunikasi istana Hasan Nasbi yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Wah, saya minta kalau nggak ada yang hina Pak Prabowo. Juru Siapa komunikasi lu? Presiden itu salah besar, justru menghina Pak Prabowo. Itu bukan pesawat pribadinya Pak Prabowo, ya itu pesawat kenegaraan, dan Prabowo sah menggunakan pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja, nepeng pesawat pribadi, bukan. Si kunyuk satu ini nggak ada kerjaan selain adu domba ya. Ya. Memang Pak Prabowo ya, sebelum menteri pun punya pesawat pribadi. Apa urusan lo? Ya, setiap kegiatan Gerindra dia pakai itu selalu sering. Ya. Jadi mau pakai pesawat pribadi maupun tidak, apa urusan lu? Lu pura-pura perasaan peduli dengan nama baik Prabowo. Iya. Kerja kau kan menghasut, kunyuk,
ya kan? Otak kau itu udah rusak sama kawan-kawan itu. Malu kalian. Segelintir orang, ya, bahkan kepala negara mau penjarakan digantung. Enak aja kalian tuh ngomong. Enak aja ya kan. Macam binatang semua cara kamu berpikir. Oke? Selebeu. Ada yang lagi cari muka ngarep pengen diperhatiin, pengen jadiin Menteri Hoax Indonesia. Hasan Nasbi yang mengatakan Pak Prabowo pakai pesawat pribadi dan datang, itu menghina Pak Prabowo. Oh, pengen jadi Menteri Hoax ya. Ampun. Pak Prabowo, saya minta kalau bisa Pak Prabowo memecat dia. Iya, ntar dipanggil Pak, tenang aja, tenang. Dipanggil, jangan marah-marah. Ini parah nih. Tuh. Lah yo. Nyari muka. Ini parah nih. Kita diperhatiin. Nyari muka. Pengen dipanggil jadi menteri. Udah ketahuan pikiran kamu dan gerombolan kamu udah jelas. Ini parah. Udah ketahuan. Kalau nggak pengen dipanggil dari kalau nggak cari perhatian pengen dipanggil, lo itu cuman pengen ngadu domba Prabowo dengan pihaknya Jokowi. Ya itu aja gitu. Pengen dipanggil jadi menteri, ya udahlah angkat aja lah jadi menteri. Iyain Apa, aja. nyebar hoax ya itu. Daripada lu makanin Ngadu tanaman domba, mending si Roy. iyain aja. Nggak usah repot-repot. Panci. Ntar, ntar kamu dapat piring ya, dapat jatah di piring. Tapi nyuci piring. Oh. Di belakang namanya Prabowo, comberan, di comberan gitu. Ngangkutin gelas. Aduh, buku papa masuk penjara dia. Refli Harun kelihatan. Rakyat menuntut keadilan dalam bernegara. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan kelompok gerakan perubahan, gerakan penuntut keadilan. Dan pasca tanggal 14, kami pada tanggal 28 Oktober berencana membentuk satu barisan besar untuk datang ke KPK menuntut Jokowi dimintai pertanggungjawaban. Loh, nih. Coba kita lihat nih, sengaja gue post biar kubu sebelah kejang-kejang. Fakta, walau dihujat setiap hari, Mas Gibran tetap ada di hati rakyat tuh. Lihat Roy Panci, Faisal Assegaf, ya, Amin Rais, Refli Harun, Said Didu, ya. Menurut Gibran, banyaknya pokoknya kelompok-kelompoknya, lihat nih Mas Gibran. Yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar kalian ini keluar ya kan berpindah. tentang Mas Gibran, memburukkan Mas Gibran, tapi realitanya coba kalian lihat sendiri nih realitanya ya. Mas Gibran sangat dicintai masyarakat ya. Aduh, ini bahwa pasar ini akan dipindah ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, benar. Fokusnya itu bukan pemindahan tapi renovasi, revitalisasi biar nggak becek lagi, renovasi, biar pedagang nyaman, pembeli nyaman. Mantap Mas Gibran. Nah, ini apalagi ini koplak. Aduh. Di saat Pak Prabowo lagi sibuk-sibuknya mengatur kabinet ya, lagi manggil para calon menterinya untuk berdatangan ke kediamannya di Kartanegara, ada aja sekelompok manusia yang ingin mengacaukan suasana. Ada aja ya manusia-manusia kayak gini yang mengatur strategi untuk melengsarkan Pak Jokowi. Itu mimpi mereka Bang, tapi nggak sampai. Tolol nggak tuh? Sampai mereka gila.
Coba kalian lihat tuh, orang-orangnya itu aja, nggak lain dan nggak bukan, itu orang-orang pecatan, ya kan, orang-orang pengangguran, nggak dapat jabatan. Terus ada juga di situ imigran Yaman. Ini parah. Iya. Tuh yang perempuan tuh. Coba kalian lihat rekam jejak orang-orang ini, nggak ada yang benar. Benar bang. Manusia-manusia pecatan ya sakit hati. Ini parahnya. Dan sakit hati itu akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Kan pertama 10 tahun bang, saya yakin Pak Prabowo menang. Selama lebih kurang 10 tahun ini mereka berbuat kayak gini, katanya mau melengsarkan Pak Jokowi, Tapi sampai sekarang mereka nggak berhasil. Nggak akan berhasil. Pak Jokowi baik-baik aja. Udah hampir 10 tahun loh ya. Udah 10 tahun loh ya Oktober ini. Udah 10 tahun bang. Jadi sakit hatinya tuh akan berlanjut lagi gitu. Tapi ada loh itu Roy Panci yang pura-pura baik, punya penyakit hati akut, ya kemungkinan sampai dibawa mati. Dan mereka ini sakit hatinya tuh akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Kita lihat orang-orang yang dipanggil sama Pak Prabowo itu nggak ada tuh yang dari komplotan dia itu nggak ada. Makanya saya bilang bakal sakit hati lagi. Ya logika aja kan, mana mau si Pak Prabowo manggil orang-orang pecatan yang nggak becus kerja itu. Ya mana mau lah. Apalagi Roy Panci yang nggak hafal Pancasila. 2 kali dipecat, Said Didu dipecat. Kalau Raja Sengkuni itu pasti ada di mana-mana. Ketika ada pelengseran Pak Jokowi, pasti dia ada di situ. Ada Roy Panci juga di situ. Panci. Kemudian imigran Yaman, Rahma Satria ini kan imigran Yaman. Iya. Sama Faisal Assegaf tuh, imigran Yaman. Gabung semuanya. Tapi lucunya, ya kan? Pengikut-pengikutnya itu mau aja gitu diadu domba itu ya. Apalagi tuh mahasiswa itu mau aja diatur-atur sama ya kan? imigran Yaman. Ini muka kalian ini muka terbuat dari apa sih? Coba kalian lihat orang-orangnya itu aja, nggak ada yang lain lagi. Karena yang pembenci itu ya komplotan dia semua. Roy Panci di situ, Faisal Assegaf, Mbah Sengkuni, Said Didu, pecatan. Ini parahnya. Terus yang lainnya saya nggak kenal tuh. Ada juga nih yang orang Yaman satu nih, Rahma Satria. Tapi Repli Harun ini pasti ada ini. Setiap ada aksi-aksi kayak gitu selalu hadir dia ini. Gimana mau diajak sama Pak Prabowo, orang kerja aja nggak becus, dikasih kepercayaan kerja nggak becus, akhirnya dipecat. Seharusnya kalian ini sadar, seharusnya kalian ini. Emang sih hak kalian ya, mau berorasi apapun hak kalian, ini kan negara demokrasi. Cuman kan apa nggak bosan gitu ya? Yang terlontar di mulut kalian tuh hanya pelengseran terhadap Pak Jokowi aja gitu. Apa kalian nggak bosan? Tapi rencana kalian tuh nggak pernah berhasil gitu. Nih, saya kasih tahu ya. Jadi rencana jahat kalian tuh tidak akan dikabulkan Tuhan. Nggak bakalan. Ya, karena niatnya aja udah jahat. Niat baik aja belum tentu dikabulkan, apalagi niat jahat kayak kalian ini gitu loh. Kan baik-baik aja, nggak usah kayak gitu ya.
mending bangun negara ini dengan bersama gitu kan. Itu lebih baik daripada memecah belah anak bangsa, daripada membenturkan pendukung ini pendukung itu. Nggak baik tahu buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh contoh Pak Prabowo tuh, waktu itu gimana kerasnya persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi demi rakyat Indonesia, mereka rela mengesampingkan egonya dan akhirnya mereka bersatu hingga sampai sekarang. Itu yang harus dicontoh, bukannya memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, mengadu domba sama anak bangsa. Jangan kayak gitu caranya. Ya benar Bang. Ya, jadi kalau kalian berani ya silakan aja. Tapi saya ingatin rencana kalian tidak akan berhasil, tidak akan. Ya, oke. Saya terus di jalan perubahan. Oh, ini. Kami terus di jalan perubahan. Caimin lagi lucu-lucunya ya. Pokoknya Caimin memang bikin kita ngakak lah ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, dapat menteri lah ya Caimin, dapat menteri walaupun gagal jadi cawapres ya kan, calon wakil presiden ya, maksud saya Caimin dapat jatah menteri ya, berbeda dengan Anies ya kan, jadi pengangguran, Mahfud MD pengangguran ya kan, Ahok pengangguran. Istrinya Ahok malah akan dapat jatah menteri juga nih ya guys. Aduh mantap ya. Itulah ya para pembenci Pak Jokowi ini, ada Roy Panci, Rek Said Didu, Refli Harun, Amin Rais, pokoknya semuanya lah ya kan. Ya, Pak Prabowo lagi sibuk ya kan memanggil calon-calon menteri, mereka lagi sibuk ya kumpul untuk mencari di mana tempat kita demo nanti ya kan, mengumpulkan massa. Aduh, apalagi nih Roy Panci ikut-ikutan komen masalah pesawat pribadinya Pak Prabowo. Ada apa? Apa urusan lu ya kan? Aduh, Roy, oke lah ya guys. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Silakan komen di bawah. Orang sakit jiwa semua ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.